Ini ujian penting. Apakah ASEAN bisa satu suara? Bisa nggak kita nyusun langkah bareng yang bikin dunia mulai ngelirik kita sebagai kekuatan mandiri? 2. Stabilitas regional. Jangan sampai goyang cuma karena tekanan. Taruhan kedua adalah soal stabilitas kawasan. Gini loh, kalau masing-masing negara ASEAN jalan sendiri-sendiri dan nyari selamat sendiri, ya udah pasti gampang diprovokasi dan diadu domba. Tapi kalau kita bisa ngerespon secara kolektif, justru itu yang bisa menguatkan solidaritas dan bikin ekonomi regional makin nyatu. Daripada saling curiga, mending kita bikin strategi bareng. Satu visi, satu langkah, satu tujuan. Kalau ASEAN kompak, kita bisa bikin sistem ekonomi regional yang tahan banting dan nggak gampang dijatuhin sama tekanan dari luar. Jadi bukan cuma bertahan, tapi juga naik level jadi kawasan yang terintegrasi, baik secara politik, ekonomi, bahkan mungkin militer di masa depan. 3. Poros global baru. Asia Tenggara dan Selatan siap geser dominasi Barat. Ini yang paling keren. Dunia sekarang lagi ngalamin pergeseran kekuatan. Dulu semua pusat kekuasaan ada di Barat, Amerika dan Eropa. Tapi sekarang, pelan-pelan Asia Selatan dan Tenggara mulai naik daun. Coba bayangin kalau ASEAN bisa join forces bareng BRICS yang isinya ada Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Bisa-bisa kita bikin poros baru dunia. Gak lebay bro, ini bisa jadi langkah awal buat lahirnya kekuatan ekonomi baru yang susah diabaikan. Prabowo, baru 44 hari menjabat, tapi geraknya cepat banget. Nah, di balik semua manuver ini, ada satu tokoh yang lagi disorot banget, Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di hadapan para pengusaha dari US ASEAN Business Council, beliau nyampaikan banyak hal yang bikin kita optimis. Dengan gaya santai tapi tegas, Prabowo bilang, "Hari ini hari ke-44 saya menjabat dan saya puas banget sama kerja tim saya. Banyak target yang udah mulai jalan, dan banyak komitmen yang udah kita lakuin." Gila ya, baru 44 hari, tapi udah bisa nyusun pondasi pemerintahan dengan cepat. Bahkan beliau sempat bilang kalau 16 dari 44 hari itu dihabiskan buat kunjungan luar negeri dan diplomasi. Berarti nggak cuma kerja dari dalam, tapi juga bangun jaringan internasional. Kabinet kerja cepat, siap bawa Indonesia ke level global. Presiden Prabowo juga cerita soal rapat kabinet penuh yang udah 3 kali dilakuin dalam waktu singkat. Hasilnya, saya terkejut sekaligus senang lihat laporan dari para menteri. Mereka kerja cepat dan efektif. Ini bisa jadi ciri khas kabinet Prabowo. Cepat, efisien, dan gak banyak drama. Fokusnya satu, naikin posisi Indonesia di mata dunia. Kalau lu pikir ini cuma soal bales tarif dari Amerika, lu salah besar. Ini jauh lebih gede dari itu. Ini soal, apakah kita siap jadi blok ekonomi kuat? Apakah ASEAN bisa jadi pemain utama, bukan cuma figuran di panggung dunia? Apakah Indonesia, dengan Prabowo sebagai pemimpin baru, bisa jadi motor penggerak integrasi ASEAN? Dunia lagi berubah, bro. Saatnya Asia Tenggara nunjukin taringnya. Jadi siap nggak lo jadi bagian dari perubahan besar ini? Karena yang dipertaruhkan sekarang bukan cuma angka-angka ekspor, tapi harga diri kawasan kita. Langkah Prabowo angkat telepon itu bukan hal sepele. Itu sinyal kuat bahwa Indonesia nggak mau terus-terusan jadi korban kebijakan sepihak negara besar. Dan yang bikin makin keren, langkah ini didukung penuh sama negara-negara tetangga. Di satu sisi dunia lagi terbakar karena konflik, demo, dan krisis ekonomi, ASEAN justru nunjukin arah baru, persatuan, strategi, dan keberanian. Kalau ini terus berlanjut, bisa jadi ASEAN bakal muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang nggak bisa dianggap remeh. Dan semuanya dimulai dari satu telepon dari Prabowo. Kalau kamu jadi rakyat ASEAN, kira-kira bangga nggak sama momen bersejarah ini?